Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nike Vandani Nur dari kelas 12 6A 13 akan mempresentasikan makalah UAS yang berjudul Unauthorized Access to Computer System and Service. Apa itu cybercrime? Cybercrime, menurut Marita, adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Menurut Gregory, dalam jurnal Arifah, cybercrime adalah suatu bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung ke internet dan mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet juga. Adanya lubang-lubang keamanan pada sistem operasi menyebabkan kelemahan dan terbukanya lubang yang dapat digunakan para hacker, cracker, dan script kiddies untuk menyusup ke dalam komputer tersebut. Kejahatan cybercrime. Kejahatan cybercrime ada beberapa, di antaranya carding. Carding adalah suatu bentuk penyalahgunaan di dunia maya atau cybercrime dengan cara berbelanja menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain yang diperoleh secara ilegal, biasanya dengan mencuri data-data dari internet. Hacking adalah yang kedua, hacking. Hacking adalah kegiatan menerobos program komputer milik orang atau pihak lain dengan maksud-maksud tertentu secara melawan hak. Sedangkan hacker sendiri adalah orang atau pelaku yang gemar mengoprek komputer, memiliki keahlian membuat dan membaca program tertentu, serta terobsesi mengamati keamanannya. Hal ini dapat penulis contohkan ada akun media sosial Facebook dari teman atau akun kita sendiri yang pernah dikuasai secara melawan hak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah malware. Malware adalah program komputer yang mencari kelemahan dari suatu software. Umumnya, malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau operating system. Malware terdiri dari berbagai macam, yaitu virus worm, Trojan horse, adware, browser hijacker, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis cybercrime. Jenis-jenis cybercrime yang pertama ada unauthorized access to computer system and service, atau kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Yang kedua, ada illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain. Kemudian, contoh kasusnya. Pada tahun 2008 di Indonesia, kasus pornografi yang terheboh adalah kasus Ariel Luna Chutari. Kasus kejahatan ini memiliki modus untuk membuat keuntungan pribadi. Kasus ini terjadi banyak dibicarakan oleh orang lain. Kasus video porno Ariel Peter Pan dengan Luna Maya dan Chutari adalah video tersebut diunggah ke internet oleh seseorang yang berinisial RJ. Dan kasus tersebut sudah diproses oleh pihak kepolisian. Pada kasus tersebut, modus sasaran serangannya ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Penyelesaian kasus ini pun dengan jalur hukum, pengunggah dan orang yang terkait dalam video tersebut pun turut diseret pasal-pasal sebagai berikut. Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 56 dengan hukuman minimal 6 bulan sampai 12 tahun penjara atau dengan denda minimal 250 juta hingga 6 miliar dan atau pasal 282 ayat 1 KUHP. Kemudian motif cybercrime. Motif cybercrime, pelaku kejahatan di dunia maya umumnya dapat dikelompokkan menjadi dua kategori. Yang pertama, motif intelektual. Motif intelektual yaitu motif kejahatan yang dilakukan untuk kepuasan pribadi
dan menunjukkan dirinya mampu merekayasa dan mengimplementasikan bidang teknologi informasi. Kejahatan motif ini pada umumnya dilakukan seseorang secara individu. Dan yang kedua, motif ekonomi, politik, dan kriminal. Motif ekonomi, politik, dan kriminal yaitu motif kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi dan politik pada pihak lain, karena memiliki tujuan yang berdampak besar. Kejahatan dengan motif ini umumnya dilakukan sebuah korporasi. Selanjutnya, faktor penyebab. Faktor penyebab cybercrime. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas. Saling terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya. Sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Yang kelima, kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum. Dan yang terakhir, sistem keamanan jaringan yang lemah. Cara penanggulangan cybercrime. Di sini ada 5 cara penanggulangan cybercrime. Yang pertama, modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, peningkatan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya cybercrime dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran cybercrime. Jadi, secara garis besar, untuk penanggulangan secara global diperlukan kerjasama antara negara dan penerapan standarisasi undang-undang internasional untuk penanggulangan cybercrime. Dan yang terakhir, ada tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan beberapa dasar hukum dalam KUHP yang digunakan oleh aparat penegak hukum antara lain Pasal 167 KUHP, Pasal 406 ayat 1 KUHP, Pasal 282 KUHP, Pasal 378 KUHP, Pasal 112 KUHP, Pasal 362 KUHP, dan Pasal 372 KUHP. Selain KUHP, ada pula undang-undang yang berkaitan dengan hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, di mana aturan tindak pidana yang terjadi di dalamnya terbukti mengancam para pengguna internet. Orang-orang yang dituduh berdasarkan Undang-Undang ITE tersebut kemungkinan seluruhnya akan terkena Pasal 27 ayat 3, Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE, yakni dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.